Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia. Mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Tetap semangat juga untuk tetap belajar. Terima kasih kepada ibu bapak, umi abi, ayah bunda, keluarga yang senantiasa selalu membimbing, menemani, dan memberikan semangat kepada anak-anak kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Robi akan mengajarkan kalian tentang ilmu pengetahuan alam. Setelah di pertemuan sebelumnya dijelaskan oleh Pak Yosef ya, Pak Yosef itu menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang Pak Robi akan membawakan pelajaran IPA dengan materi pembahasan bagian C ya, di halaman 17. Boleh dibuka silahkan bukunya, buku IPA-nya. Di halaman 17 pada buku IPA ini ada tentang bunga, yaitu bagian lain dari tumbuhan. Kalau kemarin akar, batang, daun ya, padahal dari tumbuhan itu akan ada nantinya buah, bunga. Nah, pada bagian C ini kita akan masuk ke pembahasan bunga. Silahkan dibuka bukunya. Sekilas Pak Robi akan menjelaskan karena nanti kita akan menyaksikan tentang membuktikan dari bagian-bagian bunga itu apa saja. Nanti kita cari tahu. Nah, pada halaman 17 ini ada bagian-bagian bunga. Nah, apabila kita lihat di gambar yang di samping pojok atas, itu ada yang paling bawah itu ada tangkai bunganya, kemudian ada kelopaknya, mirip daun tapi itu bukan daun tapi kelopak bunga ya, bagian bawah dari bunga itu sendiri. Kemudian yang warna-warni ini warna putih, ini adalah mahkota bunganya. Kemudian yang putih itu, yang putih ada putih alat reproduksi betina. Kemudian ada yang kuning itu adalah benang sari. Jadi ada 5 poin di sini. Yang paling bawah tangkai, kemudian kelopak, kemudian mahkota, kemudian benang sari dan putih. Nanti dari benang sari itu akan muncul serbuk sari. Serbuk sari yang menempel ke putih itu maka akan terjadi proses penyerbukan nanti ya. Nah, di bagian A di sini ada bagian C ada bunga. Bagian-bagian bunga itu ada 4 ya, pokoknya karena tangkai tidak disebutkan. Di sini kita sebutkan dulu pengertian bunga itu apa sih? Bunga itu adalah bunga merupakan alat perkembangbiakan reproduksi bagi sebagian besar tumbuhan. Jadi kalau buah jambu air itu sebelum pohon jambu itu menghasilkan buah, itu sebelum buah muncul pasti ada bunga-bunganya dulu. Nanti akan serbuk sari dari benang sari akan berjatuhan dari pohon itu. Nah, setelah terjadi penyerbukan baru muncul buah-buahan. Makanya di sini sebutnya alat perkembangbiakan bagi sebagian besar tumbuhan. Jadi tumbuhan pengen jadi banyak harus ada alat reproduksi. Nah, bagian alat reproduksi tumbuhan itu adalah putik dan benang sari. Banyak tanaman ya, tumbuhan-tumbuhan padi itu terjadi penyerbukan, bisa penyerbukan oleh angin atau oleh hewan. Kemudian di sini singkatnya bagian A di sini ada bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga, yaitu mulai dari putik, kemudian benang sari, mahkota bunga dan kelopak. Nah, kemudian ada juga bunga tidak lengkap, katanya bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga tersebut. Nah, di sini bunga tidak lengkap, misalkan ada bunga tapi nggak ada putiknya atau nggak ada benang sarinya, maka itu bunga tidak lengkap. Kalau ada semuanya, ada yang keempatnya ini, tangkai, kelopak, mahkota, putik dan benang sari. Apabila ada 4 hal ini, maka itu bisa dikatakan bunga lengkap. Sedangkan kalau ada bagian dari keempat ini salah satunya tidak ada, maka itu bunga tidak lengkap. Oke, kita masuk ke poin yang bawah. Di sini berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi 3.
Ada bunga sempurna, bunga yang memiliki alat reproduksi jantan dan alat reproduksi betina. Kemudian ada lagi bunga jantan. Bunga jantan itu bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan jantan saja. Kemudian ada juga bunga betina, adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan betina saja. Nah, pada penjelasan kali ini Pak Robi akan mengajak kalian untuk meneliti sebuah bunga yang ada di sekitaran sekolah kita ya. Nanti kita pilih bunga mana yang kira-kira cocok untuk kita teliti bersama. Untuk lebih jelas, ayo kita simak penelitian kita bersama pada kesempatan kali ini. Teman-teman, ini adalah bunga yang kita petik tadi ya. Pada bunga mawar ini yang berwarna kuning, ini sayang sekali kita petik ya, tapi tidak apa-apa untuk kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Nah, bunga mawar yang kuning ini merupakan termasuk kategori bunga sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik, dilengkapi dengan mahkota bunga dan kelopak. Jadi kategori bunga sempurna itu ada 4 ya. Ada ini nih, kelopak bunga, yang bagian bawah bunga ini nih, yang hijau ya, kelopak bunga. Nah ini, kemudian ini ada mahkota yang warna kuning, ini mahkota bunga ya. Nah, kemudian biasanya di setiap bunga ada kelopak dan mahkotanya, tapi tidak semua bunga ada yang memiliki lengkap seperti bunga mawar ini, ada putik dan benang sari. Nah, nanti kita buka satu persatu bagian bunga ini. Mohon maaf bunga ya, kita jadikan kamu sebagai bahan pembelajaran kita mengenal bunga ini. Baik, kita buka saja bagian-bagian mahkota bunga ini. Sobek ya teman-teman. 1, 2 ya. Kita lihat apakah benar di sana ada benang sari dan putik. Nah, ini kita buka semua. Kalau lebih bagus itu bunga yang seperti ada yang di buku. Kalian bisa buka, teliti di rumah apakah benar setiap bunga itu memiliki kelopak dan mahkota. Kalau tidak, berarti bisa jadi itu termasuk kategori bunga tidak sempurna. Nah, kalau bunga sempurna ini diantaranya bunga mawar ini, di sini ada serbuk sari dan putik. Tapi kita buktikan dulu ya. Kalau bunga mawar ini ada serbuk sari, benang sari dan putik, yang pada benang sari itu terdapat serbuk sari, nanti bisa terjadi penyerbukan. Penyerbukan itu adalah proses menempelnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putik. Nah, pada ketika benang itu sudah serbuk sari itu sudah menempel di kepala putik, ini ada ya putiknya ya.
Nah ini putiknya kawan-kawan. Bentar. Nah ini adalah putiknya yang kuningnya ini nih. Tuh. Nah ini itu putiknya ya. Putiknya itu berwarna kuning. Nah ini putiknya. Nah ini adalah bagian dari benang sarinya. Nanti akan muncul serbuk sari di sini nih yang merah ini ya. Nah ini akan ada serbuk sari, tapi ini serbuk sarinya belum muncul. Yang ada ini yang merah benang sarinya, yang ini putiknya. Ketika benang sari ini mengeluarkan serbuk sari dan serbuk sari itu menempel ke putik, maka terjadi pembuahan nantinya. Pembuahan, terus nanti bakal keluar buah, bukan buah tapi akan menjadi biji. Nah biji-biji inilah seiring berjalannya waktu nanti akan menjadi tumbuhan mawar yang baru. Nah itu ya, ini kenapa belum ada serbuk sari pada benang sarinya itu, karena ini bunganya belum sepenuhnya seutuhnya mekar. Tadi masih agak nutup ya, belum waktunya dipanen sebetulnya bunga ini, tapi tidak apa-apa. Ini sudah masuk kategori bunga sempurna karena pada bunga ini terdapat tadi yang hijau ini apa? Kelopak ya, kelopak. Nah ini kelopak. Kemudian ini tadi yang kita cabut ini apa? Mahkota bunga. Kemudian ini yang kuning-kuning ini nih. Nah ini nih. Bentar. Nah ini adalah putik. Kemudian yang di tengah yang berwarna merah ini adalah benang sari. Benang sari, putik. Pada benang sari ini nanti akan muncul serbuk sari ya, yang akan menempel ke putik. Yang kalau menempel ke putik akan terjadi pembuahan. Bagaimana terjadinya pembuahan? Itu banyak terjadi karena alam atau karena dibantu oleh binatang. Misalkan ada lebah ya, lebah menempel di yang sedang mengambil madunya, mengambil sari-sari bunga-bungaan, itu akan serbuk sari itu akan secara otomatis jatuh atau menempel ke putik ini, maka terjadi pembuahan. Itu bisa dibantu oleh binatang atau bisa juga dibantu oleh burung. Misalkan ada burung, kan kemarin kita sudah tahu ada burung yang suka mengambil sari-sari bunga, atau tidak bunga juga tanaman lain yang kegoyang-goyang ya, ini nih apa serbuk sari benang sarinya kegoyang, akhirnya benang sari itu ya, serbuk sari yang menempel di benang sari itu akan jatuh atau menempel di putik ini. Nah itu berarti bunga mawar ini masuk kategori bunga sempurna karena lengkap memiliki kelopak, kemudian mahkota, kemudian ada lagi putik, dan ini adalah benang sari yang nantinya ada muncul serbuk sari yang menempel di putik, maka terjadi pembuahan. Yaitu saja uji coba kita mencari tahu tentang bunga mawar yang berwarna kuning ini yang kita temukan di sekitar sekolah SD Alam Insan Cemerlang. Demikian penjelasan dari Pak Robi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pak Robi ataupun kalian yang ada di rumah. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran IPA yang lain. Itu saja yang bisa Pak Robi sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.